ada kisah yang menginspirasi untuk orang percaya. Lagu berjudul Semua Baik ini diciptakan tahun 1991 oleh Budi Haryanto dan Tommy Widodo. Mereka adalah sahabat. Budi dari keluarga yang sangat sederhana, setia melayani, bersekutu dan beribadah. Ketika persahabatan Budi dan Tommy ini hanya singkat, karena Tommy harus melanjutkan studi keluar kota. Dalam kisah Budi yang pahit ini, tidak membuatnya kecewa dan berpaling dari imannya. Budi memiliki sakit jantung yang sangat parah, dan dia menjalani pengobatan sehingga harus berpisah dengan istrinya. Namun ia tetap mengasihi Tuhan. Budi menjalani terapi di Temanggung dan istrinya bekerja di Solo untuk membiayai keluarganya. Bahkan di akhir hidupnya, Budi berpesan kepada istrinya untuk tetap melayani Tuhan, bahwa Dia Yesuslah yang memeliharamu. Kalaupun saya dipanggil Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kamu dan Michael, kata Budi kepada istrinya. 2 minggu setelah Budi meninggal, tepatnya 12 April tahun 2000, Budi meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang menderita tunarungu. Saat itu berusia 4 tahun. 6 tahun setelah berpulangnya Budi ke rumah Bapa, yakni 2006, lagu ini masuk dapur rekaman dan booming. Bagaimanakah dengan kita? Masihkah kita berkata, apa yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, semuanya baik? Tidak mudah kita ucapkan, tetapi bila kita tetap berpegang pada Tuhan, kita mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dia membentuk kita melalui pergumulan hidup yang kita alami, memurnikan iman kita, memiliki karakter, perbuatan serupa dengan Kristus. Tetapi kita apabila tidak taat, tidak bersedia dibentuk atau dikikis hati Bapa atau serupa dengan Kristus, jangan berharap Anda dan saya punya tempat yang istimewa di surga. Bahkan bisa jadi kita tidak memperoleh kehidupan kekal. Sangat masuk akal bila Paulus berkata, tetapi melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tidak ada jaminan orang yang sudah dipakai Tuhan secara heran dan ajaib bisa mendapat tempat di surga, bila ia sendiri tidak seperti Paulus yang terus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir hidupnya. Oleh sebab itu, belajarlah menerima kehidupan ini. Bersyukurlah atas apa yang terjadi, dan kejarlah harta rohani kekekalan abadi. Jangan kita dikuasai daging, tawaran, ambisi, menyesatkan, tetapi mengasihilah Tuhan sampai garis akhir, sebab kehidupan kekal dan mahkota tersedia bagi mereka yang menang. Semua baik, dan apapun yang terjadi, tetaplah kita mengejar harta kekalan. Kita mau dibentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sekali lagi. Semuanya baik, semua baik. Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah sudah Engkau siapkan. Terima kasih Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Yesus buat keadaan kami. Terima kasih Bapa buat apapun juga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semuanya baik, semuanya baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Rahmasyatapaya. Terima kasih Bapa. Perhatikan burung buku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita
Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kirala masyaka kaya rala bayara masyane. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Kirala masyikita kaya rala bayara rala masyata kaya rala be. Setiap janjimu pasti akan digenapi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Terima kasih Yesus. Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Aramaya rala masyakata kaya rala be rala masyikita kaya rala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Oh, terima kasih Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mezbamu ya Tuhan. Jadilah adaku seperti yang Kau ingini. Jadilah adaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Ya lama katakan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Hidup ini kami letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Haleluya. Pulihkanlah, pulihkan. Bentuklah Tuhan, bentuklah kami. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni,
Mari kita sembah Dia. Mari kita unmute sebentar. Unmute sebentar saja. Mari kita sembah Dia. Iralama shikina rama shanara rama yaralama. Urama shik yaralama yaralama yaralama. Kuduskan kami, tahirkan kami Tuhan. Sucikan hati kami, penuhi kami, pulihkan kami, urapi kami, sembuhkan kami, jagai kami, lindungi kami Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami ingin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah kami Tuhan. Agar kami kudus berkenan bagi-Mu Yesus. Apa ya? Bagaikan emas yang untuk hati kami Tuhan selalu. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat urapan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat setiap penyembahan, pujian hanya untuk-Mu Yesus. Karena inilah kerinduan kami. Inilah kami Tuhan. Kami tahu Engkau sudah mendengar kami. Dan hati-Mu sudah disukakan oleh kami semuanya. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara di dalam hidup kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berikan kami ketajaman telinga seorang murid untuk menerima petunjuk serta tuntunan-Mu dalam hidup kami. Beri pengetahuan dan bimbing hamba-Mu Pastor Arthur Tuhan. Apapun yang setiap difirmankan itu melalui Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Arthur. Shalom, terima kasih Bu Melan. Beberapa lagu dinaikkan. Terima kasih, dan lagu-lagunya yang powerful, yang luar biasa, membawa kita melihat Tuhan, mendengar Tuhan, memandang Tuhan, dan fokus pada Tuhan. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Jelas Pak. Baik, hari ini kita tidak lagi membahas dalam satu minggu ini kan, dari Senin sampai dengan Jumat kemarin kita membahas dari perjanjian baru, dari Matius 14 dan 15. Dan hari ini kita akan membahas dari perjanjian lama. Dan saya beri judul sharing saya adalah Better Than Google Maps. Akhir Mei lalu, saya harus meeting. Waktu itu hari Senin. Meetingnya adalah di Jakarta, di daerah Kuningan. Saya tinggal di daerah Karawaci, kemudian meeting jam 10 udah harus di sana. Mendadak pagi-pagi diinfokan bahwa pengemudi saya nggak bisa datang karena harus mengantar anaknya sekolah. Jadi akhirnya saya perlu mengendarai. Dan saya pakailah yang namanya Google Maps, karena sering saya kalau menggunakan ini kemana-mana atau tempat-tempat yang baru, ya pakai Google Maps ini, dan itu mengarahkan ke berbagai tempat. Akhirnya saya pakailah, dan saya lihat
ternyata nih jaraknya sekian dan memakan waktu akan sekian lama gitu loh. Jadi saya berangkat sekitar 8:30 dan waktu keluar menjelang mau masuk tol memang saya lihat loh itu emang jalan tolnya macet ya. Memang sesuai dengan Google harusnya nggak masuk tol nih, harus ke tempat lain. Akhirnya saya muter dan mengikuti Google Maps itu. Terus saya ikuti dari menit ke menit. Tiap kali jalan ikut lagi dan berubah-berubah terus kan. Lihat ada daerah merah, ada daerah hijau, artinya daerah yang macet sekali ataupun daerah yang lenggang. Ternyata nih diperkirakan udah 1,5 jam, terus tiba-tiba mestinya semakin jalan kan semakin kurang kan jumlah itu, tapi ternyata tidak turun Google Maps itu jamnya, malah nambah terus sampai akhirnya saya bilang saya akan terlambat sekian lama. Terus terakhir saya bilang akan tiba kurang lebih sekian berapa menit kemudian. Tapi ternyata di dalam perjalanan itu ternyata saya Google Maps-nya menyatakan bahwa bergeser lagi waktunya. Sehingga perjalanan yang mestinya 1,5 jam akhirnya jadi 2,5 jam baru tiba di lokasi tersebut. Kemudian baru esok harinya saya melihat ternyata saya masih menggunakan menu, karena sebelumnya saya memakai Google Maps ini untuk jalan, karena ada di daerah baru, saya jalan, jadi menunya menu jalan kaki, bukan menu mobil. Sehingga saya baru sadar bahwa kemarin itu saya jalan menggunakan menu jalan kaki. Sehingga memang dalam perjalanan itu ternyata tidak masuk tol sama sekali. Tidak masuk tol. Jadi selalu jalan-jalan yang lain di luar jalan tol tersebut. Nah, hari ini kita akan melihat better than Google Maps mengenai Tuhan dengan Nuh. Tuhan itu pada masa itu melihat seorang yang Nuh di masanya. Google Maps bicara mengenai jalan-jalan yang sudah ada. Dia sangat mampu untuk memberikan alternatif jalan. Sehingga waktu kita salah jalan, maka ada alternatif jalan yang diberikan. Tapi balik lagi, kalau jalan itu sudah ada dan masuk di dalam maps-nya, sehingga bisa dideteksi dan diberikan alternatif. Tapi kisah Nuh ini adalah kisah di mana bumi itu belum ada jalan-jalannya, maps-nya juga belum jelas, tiba-tiba timbul air bah sedemikian besar. Sehingga jalan-jalan yang mestinya dilalui nggak ada di maps itu. Tidak pernah ada. Sehingga langsung Tuhan sendiri yang memimpin, menuntun. Ada waktunya, ada kalanya kita diberikan jalan-jalan, kita mudah mengikuti jalan. Tapi kalau nggak ada jalan lain, kita seringkali bilang, aduh udah nggak ada jalan lain. Tapi ternyata Tuhan bisa membuat jalan tidak ada menjadi jalan itu ada. Seperti kisah Nuh bersama dengan Tuhan. Kisah Nuh bicara mengenai pada zamannya itu ada seorang namanya Nuh. Dan ada kumpulan orang lain di muka bumi itu. Dan Tuhan melihat dalam kumpulan orang-orang tersebut, ternyata kecenderungan hatinya itu terus berbuat jahat, berbuat dosa, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari kitab Kejadian, mulai dari Adam dan Hawa, bicara mengenai ketaatan, ini bicara ketidaktaatan. Tuhan bilang jangan ambil buah itu, tapi diambil. Bicara ketidaktaatan, kemudian bicara juga terjadi pembunuhan, mengenai kisah Kain Habel, dan berbagai kejahatan-kejahatan lain terus-menerus. Nah, di bumi itu banyak orang ditemukan seperti oleh Tuhan. Sementara Tuhan yang sama juga melihat, kok ada ya di bumi ini seorang yang namanya Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan melihat Nuh itu adalah seorang yang benar dibilang dan orang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Siapakah Nuh? Nuh itu orang tuanya adalah Lamek. Lamek itu orang tuanya adalah Metusalah. Metusalah itu orang paling lama yang hidupnya di dunia. Itu sampai dengan 969 tahun. Adakah di sini yang mau hidup sampai 969 tahun? Pasti udah nggak ada lagi. Dan memang sejak
air bah sejak Nuh ini tidak ada lagi manusia yang hidupnya di atas 600 tahun. Semuanya udah di bawah 300, bahkan kecenderungannya udah sekitar 100, bahkan 120. Sehingga lihat, kalau Nuh ditemukan orang yang hidup bergaul dengan Allah, kita lihat ayahnya Nuh adalah Lamek, kakeknya Nuh adalah Metusalah. Metusalah punya ayah lagi, ayah yaitu siapa? Namanya adalah seorang bernama Henoh. Di kitab Kejadian diceritakan Henoh pada saat usia 65 tahun dia melahirkan Metusalah, dan dia masih hidup 300 tahun lagi bergaul dengan Tuhan. Wow, bergaul dengan Allah. Rupanya nih anaknya Henoh dari Metusalah, Lamek, kemudian Nuh. Ternyata ada Nuh yang hidupnya juga adalah bergaul dengan Allah. Nah, ini jadi Tuhan memilih Nuh karena dalam kumpulan orang sezamannya Tuhan menemukan Nuh. Dan kiranya juga pada masa ini Tuhan menemukan orang-orang pada zaman ini, orang-orang tidak bercela. Ada Nuh-Nuh baru yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang seperti Nuh yang didapati Tuhan adalah orang-orang yang benar, orang-orang tidak bercela, orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Nah, alasan Tuhan adalah apa? Kenapa Tuhan mau melakukan sesuatu? Dia melihat bahwa bumi ini telah rusak dan sungguh rusak, dan sehingga semua manusia itu menjalankan hidupnya yang dirusak di muka bumi ini. Dan Tuhan sudah memutuskan katanya untuk mengakhiri semua hidup, semua makhluk hidup. Karena bumi telah penuh dengan kekerasan dan akan memusnahkannya. Itu adalah keputusan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memusnahkannya? Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, sehingga akan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit ini. Dan Tuhan langsung memberikan perintah, karena Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, dan ditemukan sebagai orang yang benar, orang yang bergaul dengan Allah. Tuhan memberikan perintah kepada Nuh. Banyak perintah yang diberikan. Mengenai apa? Yaitu dia perlu membuat bahtera. Dikasih tahu kayunya harus dari kayu jenis apa. Kemudian ukurannya akan seperti apa. Dalamnya akan seperti apa. Nanti di luarnya, di lambungnya harus diberikan pintu. Di atapnya harus seperti apa. Harus dibuat berpetak-petak. Ya, ada petaknya. Dibuat ukurannya 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Jadi ukuran yang panjangnya itu kurang lebih sekitar 1,5 kali daripada panjang daripada lapangan bola. Dibilang tingginya adalah tingginya 30 hasta, itu kurang lebih bangunan setinggi 4 lantai. Kemudian besarnya dalamnya kurang lebih bisa mencakup, kalau kita lihat dulu ada pesawat ulang-alik namanya Challenger. Itu bisa ada 3 pesawat Challenger yang bisa masuk di dalam bahtera itu. Jadi sangat besar. Sangat besar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah. Engkau nanti akan masuk, dan juga engkau perlu bawa, katanya, segala binatang, segala makhluk hidup, supaya keturunannya tetap terpelihara. Segala binatang, baik yang haram maupun yang tidak haram, termasuk burung-burung. Ada yang 7 pasang untuk yang tidak haram, ya. Tapi kalau yang haram cukup 1 pasang, jantan dan betina. Dan juga kamu bawa segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah semuanya itu untukmu dan juga untuk segala makhluk yang akan hidup. Tuhan tidak berbicara mengenai berapa lama dia akan ada di tempat itu. Sehingga kalau kita dulu, saya pernah camping dengan beberapa orang, kita tahu nih, kita akan camping, dan camping itu di kondisi yang seperti apa, sehingga perlu nanti apakah kondisinya ini apakah ini daerahnya daerah yang dingin, malamnya pasti dingin, jadi berarti harus ada bawa baju yang tebal juga. Kemudian perlu berapa hari nih? Oh, sekian hari, berarti berasnya akan sekian, lauknya akan sekian, perlu banyaknya. Sama dengan kalau bikin acara-acara tertentu ya. Kalau kita mau misalkan camp tertentu, dulu kita di gereja sering ada camp. Nah, pasti panitia akan menentukan ini berapa orang yang akan ikut. Kemudian berapa lama akan tinggal. Oke, akan ada makan pagi, makan siang, makan malam. Antara makan pagi sampai dengan makan siang ada snack 1 kali.
antara makan siang sampai dengan sore hari akan ada snack. Berarti 3 makanan besar pagi, siang, malam, dan 2 kali snack, dan sebagainya. Seperti itu. Dan dihitung dan diaturlah berapa banyak keperluannya. Nuh hanya diperintahkan untuk membawa makanan. Tidak disebutkan, Nuh kamu masuk Bahtera, Tuhan yang memerintahkan dia untuk masuk Bahtera, tapi tidak diperintahkan akan berapa lama dia ada di dalam Bahtera tersebut. Nah, kita akan melihat, kemarin Ibu Deborah berbicara mengenai berbagai hal, ya. Terakhir berbicara mengenai 4 hal yang disampaikan oleh beliau. Berbicara mengenai kerendahan hati, bicara mengenai ketaatan, bicara juga mengenai percaya kepada Tuhan, bicara juga mengenai mengucap syukur untuk segala hal. Nah, kita akan lihat beberapa hal yang terjadi. Semuanya perintah yang dilakukan oleh Tuhan, dan Nuh katanya melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Jadi Nuh kalau dibilang dikasih 10 perintah, dia nggak lakukan 8 perintah, dia lakukan 2 diabaikan. Kalau diberikan 20 perintah, Nuh akan melakukan ke-20 perintah itu, dan bukan artinya 100% dia akan lakukan karena dibilang tepat. Bukan 99%, bukan 90%, apalagi 50%. Itu berarti bicara mengenai ketidaktaatan. Tapi Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan. Kayunya harus kayu gofir, ukurannya seperti ini, berpetak-petak. Ada bagian bawah, ada bagian tengah, ada bagian atas. Seperti itulah dibuat oleh Nuh. Dan semua binatang juga diatur yang diminta untuk dibawa, termasuk segala makanan yang perlu dibawa oleh Tuhan. Jadi lihat bahwa Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa aku akan mengadakan perjanjianku, engkau akan masuk ke dalam Bahtera dan engkau bersama-sama dengan anak-anakku dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan respon Nuh adalah yang tadi, dia memberikan respon, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan. Bicara mengenai ketaatan, bicara mengenai ketepatan daripada perintah Tuhan. Nggak bisa melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh di hadapan Tuhan, alasan Tuhan, keputusan Tuhan, cara Tuhan mendatangkan air bah, inilah perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada Nuh. Ya. Bangun bahtera dari kayu gofir, berpetak, ditutup dari pangkalnya, ukurannya berapa, ada atap, ada pintu, bertingkat sekian, kemudian bawa 1 pasang dari segala makhluk, segala jenis burung, binatang melata, bawa juga bagimu segala apa yang dapat dimakan, segala binatang tidak haram, tetapi juga yang haram 1 pasang. 7 hari lagi aku akan mendatangkan hujan ke atas bumi ini, 40 hari, 40 malam lamanya untuk menghapuskan dari muka bumi segala yang ada. Jadi diberi waktu oleh Tuhan juga sebelum waktunya, selain daripada waktu pembangunan itu sendiri, Tuhan memberikan waktu kepada orang-orang sekitarnya untuk percaya Tuhan, tapi tetap tidak ada orang yang percaya akan apa yang Nuh dapatkan daripada Tuhan. Sehingga akhirnya sebelum 7 hari itu, maka mulailah berangsur-angsur semua binatang ini masuk ke dalam bahtera itu. Sampai dengan hari haknya, menjelang turunnya hujan ke atas bumi itu, Nuh dan seluruh seisi rumah tangganya juga masuk ke dalam bahtera itu. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada Tuhan, dan inilah respon, melakukan tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya, demikian dilakukan. Ini kurang lebih perbandingannya, pesawat Challenger, kemudian pesawat lain, dan ini adalah bahtera Allah. Kurang lebih ya, 3 pesawat ini bisa masuk di tempat ini. Ini ukuran tingginya kurang lebih adalah bangunan rumah atau bangunan sekitar 4 lantai ya, kurang lebih tingginya seperti itu. Nah, kita lihat. Kemarin di-sharingkan juga mengenai mukjizat demi mukjizat itu bisa ada, bisa terjadi. 5 menit lagi bisa terjadi. Tempat yang baru, yang namanya Bahtera. Itu adalah waktu dia usia 600, pada tanggal 17 di bulan yang kedua, Tuhan menyuruh Nuh untuk masuk ke dalam Bahtera. Kita melihat Bahtera itu ukurannya seperti itu, 1,5 kali ukuran lapangan bola. Artinya kalau jalan aja ya nggak sampai sejam juga udah sampai ya. Kalau Pak Kian sering jalan,
kayaknya Pak Kianli sih mungkin dalam 10 menit udah sampai tuh Pak ya, dari ujung ke ujung ya, karena udah terlatih jalan kaki. Ya. Geraknya terbatas di ukuran bahtera. Tidak tahu juga sampai kapan ini. Tidak ada nahkoda. Kalau kita naik pesawat, saya naik pesawat, siapapun naik pesawat, kita nggak pernah tanya kan, itu ada pilotnya nggak? Kita nggak pernah kenal dia dan kita percaya aja kepada pilot, siapapun pilot itu. Kalau kita naik bus, kita nggak pernah kenal, nggak pernah tanya juga siapa pengemudinya, kita percaya saja. Kalau kita naik kereta api, kita nggak tahu siapa yang mengemudikan kereta itu, kita percaya saja naik kereta itu. Tapi di bahtera ini, di perahu ini, nggak ada nih. Nggak ada nih nahkodanya. Berarti siapa yang memimpin perjalanan ini? Kalau tadi pasti adalah nahkodanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Google Maps nggak ada jalan-jalannya. Tapi di sini Tuhan tahu jalan baru. Sehingga dipimpin, dituntun Nuh bersama dengan seisi rumahnya, bersama dengan seluruh makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu. Dipimpin dari hari ke hari. Ini perjalanannya bukan 1 hari ya, bukan 1 minggu ya, bukan 1 bulan. Kebayang nggak perjalanan ini? Nggak tahu sampai kapan. Tapi lihatlah, sebenarnya ini ada mukjizat yang luar biasa. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita nggak melihat pertolongan, perlindungan, mukjizat Tuhan. Tapi melalui kisah Nuh ini, kira-kira kita waktu melalui masa-masa dalam kehidupan kita, kiranya Tuhan menyingkapkan sebenarnya tangan Tuhan sudah ada atas kita. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sudah ada atas kita. Mukjizat itu berkali-kali Tuhan berikan kepada kita. Kitanya mungkin nggak sadar. Ini ada nahkoda yang menuntun bahtera ini. Waktu hujan itu turun 40 hari, 40 malam. Kebayang, hujan 1 hari 1 malam atau berapa jam aja bisa banjir satu kota. Ini 40 hari, 40 malam. Belum lagi bukan dari atas saja turun air, tapi juga dari air mata air di Samudra Raya itu juga keluar. Jadi dari atas maupun dari bawah. Sehingga sedemikian cepatnya sehingga membuat bahtera itu mulai naik, air mulai naik dan bahtera itu mulai terapung. Dan hidup berdampingan dengan segala makhluk. Nuh yang tadinya masih bergaul, ketemu dengan banyak orang, sekarang dia hanya ketemu dengan selain daripada seisi rumahnya. Berapa hari? Nggak pernah tahu. Karena waktu masuk nggak pernah tahu. Kita kalau travel, pasti tahu kan, mau travelnya dibilang pilihan travel 3 hari, 5 hari, 10 hari, 12 hari, dan sebagainya. Atau sebulan dan sebagainya. Sehingga kita tahu apa yang harus dipersiapkan. Kita ingat kemarin Pak Andi bicara, Pak Andi minta doakan Ibu Ira untuk kembali dari LA ya ke Jakarta. Perjalanannya tahu persis tuh. Ibu Ira akan balik ya bisa tahu itu perjalanan akan berapa lama. Pergi take off jam sekian, nanti mungkin akan transit, entah itu di Doha, entah itu di Narita, entah itu di dimanapun juga, atau mungkin langsung, atau di Singapura, atau langsung baru mencapai Jakarta, sehingga ada transit berapa lama, dan kemudian lanjut lagi penerbangan ke Jakarta. Tahu persis perjalanannya, oh maksimal paling sekitar 24 jam lah total perjalanan termasuk transit. Sehingga tahu kapan perginya dan kapan akan tibanya. Sehingga waktu tiba udah siap, orang-orang akan menjemput kedatangan Ibu Ira di Jakarta. Bahtera, dari 17 tanggal 2 bulan 17 Februari sampai dengan 17 Juli ini ada 150 hari ini bahtera ini terapung. Tidak diombang-ambingkan, nggak ada dikisahkan bahwa tiba-tiba Nuh mengalami perahu bahtera itu diombang-ambingkan, tidak ada angin sakal dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar bahtera. Dalam beberapa hari ini kita mendengar ada Pastor Agung, Pak John Ferry, Ibu Yeni, Pak Pastor Darius, dan Pastor Deborah sharing. Salah satunya adalah mengenai waktu Yesus ada yang berjalan di atas air ya. Kalau nggak salah Ibu Yeni yang sharing ya mengenai ini. Tiba-tiba Yesus yang menyuruh loh murid-muridnya, udah kamu menyeberang duluan ke sana gitu.
Baru aja berapa mil berjalan, tiba-tiba perahu mereka diombang-ambingkan. Perahunya memang tidak sebesar bahtera itu. Karena apa mereka diombang-ambingkan? Karena ada angin sakal. Dan Tuhan hadir. Tuhan memerintahkan mereka, Tuhan yang memerintahkan mereka untuk pergi, Tuhan yang sama juga memastikan bahwa perjalanan itu aman. Ada Tuhan dalam perjalanan. Sehingga Tuhan hadir di dalam perjalanan itu. Tapi ini selama 150 hari, bahkan disusul lagi sisanya 250 hari. Kalau ini kan memang di dalam masih terapung ya, tidak diombang-ambingkan, tidak ada angin sakal. Kemudian setelah bahtera ini diam di pegunungan Ararat ya, sudah berhenti setelah itu terapungnya. Bahtera diam di pegunungan Ararat mulai dari bulan ke-7 tanggal 17 sampai dengan bulan kedua tanggal 27 tahun berikutnya, artinya pada saat usia Nuh sudah 601 tahun. Jadi 220 hari lagi kurang lebih. Heran ya, total ini kan sekitar 370, setahun lebih. Tidak ada yang sakit. Kemarin dikisahkan mengenai Yesus menyembuhkan orang-orang yang banyak disembuhkan. Berbagai penyakit Tuhan sembuhkan. Tidak dibahas di dalam ini, tidak ditulis di dalam kitab bahwa Nuh yang hidup berdampingan dengan makhluk itu mengalami sakit. Kita dulu pernah ada yang namanya flu burung dan sebagainya. Terus yang heran lagi lah, kok nggak habis-habisnya makanan dan minumannya. Jadi saya berpikir, ini mujizat Tuhan sedang terjadi sebenarnya di dalam Nuh. Kalau kemarin diceritakan mengenai oleh Pak John Harry bicara mengenai Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Kemudian juga siapa lagi yang cerita ya? Pastor Deborah juga bicara mengenai Yesus memberi makan 4.000. Jadi dalam Matius 14:15 bicara mengenai mujizat ya, mujizat mengenai yang kecil yang biasa 5 roti 2 ikan mampu untuk memberikan makanan. Waktu murid-murid membagi, nggak habis-habis nih. Waktu dibagi kepada 1 orang, 10 orang, 20 orang, 25 orang, loh kok nggak habis-habis ya? Terus 100 orang, terus 200 orang, 300 orang, nggak habis-habis nih. Sama seperti halnya, karena Nuh kan dibilang, bawa makanan, nggak dibilang, makanan harus banyak sekian loh, untuk sekian hari. Hanya dibilang, pokoknya kamu bawa makanan. Dan nggak habis-habisnya. Jangan-jangan bisa jadi adalah Tuhan melakukan mukjizat. Tuhan saja mampu memberikan umat Israel waktu keluar dari tanah Mesir sampai dengan jumlahnya 600.000, mungkin termasuk bangsa lain, belum termasuk anak-anak dan sebagainya, mungkin ada sekitar 2 juta. Diberikan makanan roti surga, roti mana selama 40 tahun. Sangat mungkin juga Tuhan. Dan pasti Tuhan memberikan makanan kepada, bukan hanya kepada Nuh, tapi juga kepada segala makhluk. Dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar bahtera. Dan sampai dengan akhirnya di bulan kedua, tanggal 27, pada saat Nuh berusia 601 tahun, jadi waktu dia masuk usia 600, ini keluar. Tuhan yang menyuruh masuk, Tuhan juga yang menyuruh keluar. Maka ini yang perlu kita lihat lagi nih, ayat Kejadian 19 ayat 8. Segala binatang liar, segala binatang melata, segala burung, tahu ya pasti jumlahnya banyak kan, pasangan tuh. Pasangan ya, ada yang 7 pasang, ada juga yang 1 pasang ya. Semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga. Saya tambahkan di sini menurut jenisnya. Jadi kalau kuda ya kuda, nggak tiba-tiba kuda keluar sama singa, atau singa atau macan dengan gajah, enggak itu, atau dengan jerapah, enggak bisa. Berarti di dalam bahtera itu Tuhan mengatur binatang itu, Tuhan juga mengatur segala-galanya, sehingga semuanya baik, semuanya teratur, sehingga bisa keluar sangat teratur. Mereka keluar menurut jenisnya satu persatu. Ini kronologi, saya mungkin skip aja. Jadi 3 hal yang kita belajar dari ini, bahwa Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Kita semuanya melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ibu Bulan, Ibu Mariana, Ibu Henny, Ibu Lena, Ibu Lina, Ibu Foni, melakukan tepat. Kalau perintah Tuhan 1, dilakukan 1. Perintah Tuhan ada 10, 10-10-nya dilakukan. Ibu Lina dapat perintah,
Sama dengan gini, kalau kita pesan makanan 10, yang keluar 9, saudara gimana waktu pesan? Yang 9 orang udah makan, yang satu tinggal sendirian. Kok nggak keluar-keluar ya? Berarti ini ordernya, mau nggak kita balik lagi? Kadang-kadang kita udah nggak mau lagi balik. Ini gimana ya, saya order 10, keluarnya 9. Saya order mie goreng, ternyata mie kuah, dan sebagainya. Nah, bicara mengenai ketaatan, taat adalah 100%, bukan kurang dari 100%. Dan percaya waktu Tuhan, jalan Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintahkan masuk, masuk, keluar, keluar. Nuh itu tidak sembarangan dia keluar langsung ya. Nuh itu menantikan kapan waktu untuk keluar, baru dia keluar. Tidak langsung dia berinisiatif keluar sebelum apa yang Tuhan perintahkan. Dan tahu mengucap syukur. Nuh tahu mengucap syukur apa yang dia lakukan. Di sini, Kejadian 8:20 lalu, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah ia keluar ya, ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbul dalam hati adalah jahat dari segala sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tadi lihat bahwa Tuhan itu melihat bahwa Nuh itu mengalami berbagai hal sedemikian rupa, tapi dia nggak lupakan Tuhan. Karena memang dia bilang dia bergaul dengan Tuhan. Ini tidak ada ayat yang menyatakan waktu di dalam bahtera Tuhan bicara. Tuhan itu berfirman waktu sebelum masuk dan waktu memerintahkan untuk masuk, dan Tuhan berbicara lagi, berfirman lagi waktu memerintahkan untuk Nuh keluar. Jadi selama di dalam itu tidak ada ayat yang menyatakan Tuhan berbicara selama itu. Tapi lihat bagaimana Tuhan itu tetap bergaul dengan Tuhan. Ibu Melan bersaksi kemarin itu bahwa bagaimana dia bisa sabar menunggu waktu Tuhan, cara Tuhan, dan percaya akan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Nuh bisa sabar dalam setahun lebih ada di dalam bahtera. Waktu keluar dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sehingga biarlah di dalam perjalanan kehidupan kita, kita taat, kita percaya waktu atau jalan Tuhan, karena Tuhan punya banyak jalan. Termasuk yang jalan kita buntu, tadi ya, kalau Google Map, udah jalan baru, dia nggak akan bisa lah. Ini kok ada jalan baru, kok nggak ada di Google Map? Emang nggak bisa dia. Tapi Tuhan yang nggak bisa menurut manusia, yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya waktu dan jalan Tuhan, dan selalu kita mau mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami berdoa biar kebenaran ini terus bertumbuh, berbuah di dalam tanah hati kami, sehingga tumbuh subur dalam kehidupan kami. Pakai kami melihat kembali berbagai mukjizat yang sebenarnya sudah Tuhan lakukan, bahkan yang sedang Tuhan lakukan, dan masih ada banyak mukjizat yang akan Tuhan lakukan. Dan biarlah kami suka untuk melakukan perintah Tuhan. Dan kami percaya bahwa begitu banyak jalan dan waktu yang daripada Tuhan yang kami nantikan. Bagi kami terbatas, tapi bagi Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala kebesaran hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Atur. Teman-teman, mari kita bersepakat, kita berdoa. Ya Bapa, kami yang di surga, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hidup kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, karena hanya Tuhan yang selalu menjadi tempat kami berharap. Isi hati dan pikiran kami dengan hal baik Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat buat keluarga dan saudara kami semua. Pada pagi ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu dari Pastor Atur. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terus bimbinglah kami Tuhan,
dengan firman-Mu supaya kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Kami tidak terombang-ambing dan kami ingin selalu diberkati seperti Nuh. Iman kami yang selalu teguh dan kami tidak ada yang sakit dan kami selalu mendapatkan makanan yang tidak pernah habis, yaitu roti surgawi dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa secara khusus buat keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap aktivitas, baik pekerjaan ataupun pelayanan yang mereka lakukan semua. Tuhan bimbing, Tuhan buka jalan, dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, Kris Katedral, dan semua gembala dan jemaat di gereja kami, ataupun di seluruh muka bumi ini Tuhan. Berikanlah kedamaian buat negeri kami ini Tuhan, agar dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan aman. Biarlah kami dapat hidup berdampingan dengan saudara kami. Berikan solusi juga setiap permasalahan yang terjadi di kehidupan kami. Karena Tuhan tempat kami berharap dan berserah. Karena kami ingin belajar tentang 3 hal, yaitu kami selalu tepat janji, tepat mengikuti seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan dan kami selalu percaya bahwa waktu Tuhan itu tidak ada yang mustahil, dan kami selalu belajar mengucap syukur. Dan pagi ini juga Tuhan, kami ingin membawakan doa untuk negara kami Tuhan. Masa ini Tuhan, kondisi sekarang ini Tuhan, dalam masa 3 pekan terakhir, kasus COVID-19 kembali meningkat. Meskipun angkanya belum terbilang signifikan, namun perlu belajar dari negara lain yang pernah mengalami lonjakan. Dan saya mendapatkan berita dari teman-teman saya yang dokter, banyak sekali sebenarnya yang mereka sedang terserang kembali Omikron, tapi mereka tidak menyadari dan menganggap itu sebagai kayak batuk pilek biasa. Tuhan, Engkau sadarkan mereka Tuhan untuk berobat lebih cepat dan tepat Tuhan. Engkau berkati mereka juga dan Engkau sembuhkan mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kesadaran kepada pejabat-pejabat negara agar mereka dapat membuka diri, sebab masih banyak terjadi keegoisan di sektoral antara kementerian, lembaga dan Pemda yang mengakibatkan adanya kerugian negara dan masyarakat, seperti program reformasi agraria. Tuhan, kami juga berdoa untuk tahapan pemilu 2024 akan segera dimulai, di mana parpol mulai memasang kuda-kuda untuk memasuki tahun panas, tahun politik. Kami berdoa Tuhan, tidak ada hal kerusuhan ataupun yang merusak dalam hal ini Tuhan. Engkau berikan damai sukacita untuk mereka Tuhan. Kami berdoa agar politik identitas tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat Tuhan. Demikian doa-doa kami bawa ke hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Dan tidak lupa kami selalu bersyukur atas hari yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Kamelia. Terima kasih juga buat Pastor Arthur dan juga buat Ibu Melan yang luar biasa hari ini melayani kita semua. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudaraku, ini bukan kuis ya, cuman nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tuh ya. Apa beda Pastor Arthur dengan Nabi Nuh? Ya, apa persamaan Pastor Arthur dengan Nabi Nuh? Yang saya lihat, ya, waktu zaman Nabi Nuh bedanya gini. Nah, ini bedanya dulu. Bedanya adalah pada saat zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh mencari kondisi di depan atau di luar itu dengan burung merpati. Ya, nah, Pastor Arthur melihat
jalan di depan itu bagaimana pakai Google Map. Itu bedanya. Persamaannya apa? Persamaannya adalah Nabi Nuh dan Pastor Arthur sama-sama berkaur kalib dengan Tuhan. Nah itu yang luar biasa ya. Puji Tuhan. Oke, baik, tanpa berlama-lama, hari ini tidak ada kuis, jangan ditunggu-tunggu ya. Aduh, Pak Kianli nggak buat kuis. Tenang ya. Nanti kita buat kuisnya ya. Vouchernya dikirim nanti ya. Oke, siap. Puji Tuhan, kita akan tutup doa bagi kita. Saya mohon Pastor Arthur untuk mendoakan teman-teman yang ingin didoakan. Oh iya, apakah ada yang baru pertama datang ya? Kita periksa dulu, dicek. Tadi saya lihat siapa yang mau pakai nama Pak Patrick ya? Pak Patrick tadi. Udah Mas, lama, kalau saya Pak. Pak. Udah lama ya? Udah lama. Iya, Pak. Oh iya udah lama ya. Welcome back ya berarti ya, Pak Dodo ya. Baik, ada lagi welcome back Pak Patrick. Oke, siapa lagi nih yang baru nih? Oke, nggak ada ya. Oke, adakah yang ulang tahun hari ini? Ayo, nggak disuruh traktir kok, ya. Anak Mau saya, didoain, Pak. ya. Anak saya, Sisil. Sisil ulang tahun ya. Oke. Sisil, ya. Oke, nanti saya masukin ke ini ya, listnya untuk doa buat Sisil ya. Terima kasih, Pak. Baik. Ayo, ada lagi yang ulang tahun atau ulang tahun perkawinan yang mau didoakan? Oke, kalau nggak ada, kita akan tutup doa pagi kita. Saya mohon Pastor Arthur untuk mendoakan teman-teman yang perlu didoakan. Sebentar. Oke, silakan Pastor Arthur. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan ada di dalam perjalanan kehidupan kami senantiasa, dimanapun kami berjalan. Tuhan, saat ini kami sepakat berdoa untuk Ibu Hartati yang hari ini akan cek darah dalam persiapan operasi untuk beberapa minggu mendatang. Kami berdoa untuk semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan baik. Tuhan, kami serahkan Ibu Hartati ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa Tuhan dinyatakan, mukjizat Tuhan ditunjukkan dan diperlihatkan dalam perjalanan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Michael. Kiranya Tuhan menyembuhkan dia dari demam maupun pileknya, sehingga suhu tubuhnya bisa kembali normal dan tidak ada lagi pilek di dalam tubuhnya. Oleh pilur dari Yesus, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk Sisilia, anak Ibu Lydia Tan yang ulang tahun, agar Tuhan terus selain pertambahan umur usia yang ditambahkan, Tuhan juga memberikan hikmat turun atas dia. Dan juga biar takut akan Allah ada padanya, dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus terus bertambah-tambah di dalam setiap hari-hari kehidupannya. Dan perlindungan Allah, penyertaan Allah, kesehatan Tuhan berikan di dalam kehidupan Sisilia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan ke hadapan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir. Karena aku berbicara satu persatu melalui kebenaran dan kebenaran firman Tuhan yang Engkau dengar, yang Engkau cari aku dari hari ke hari. Lihatlah bagaimana waktu hamba-hambaku berbicara, aku sedang berbicara kepada Engkau satu persatu. Dan lihatlah bagaimana tanggapan seperti Nuh menanggapi akan kebenaran firman itu. Respon-respon yang Engkau terus lakukan di dalam kehidupanmu, sehingga keserupaan Engkau dalam jalan-jalan kehidupanmu akan semakin nyata di dalam hari-hari kehidupanmu. Sehingga janji-janjiku kepada Engkau akan terus digenapi dari waktu ke waktu, bukan hanya bagimu, tapi juga bagi generasi-generasi yang aku percayakan di dalam perjalanan kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, dan saatnya Tuhan sendiri memberkati setiap daripada kami yang haus dan lapar, yang haus dan lapar akan Engkau, yang memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, untuk kami mau bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Yang berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, penghiburan,
bahkan pengurapan dari Roh Kudus turun menyertai kita di setiap hari yang kita lalui sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari yang percaya dan bersyukur sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Amin. semuanya. Ibu Kamelia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pak Terima kasih Sera. semuanya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, yuk kita buka kameranya. Amelia, terima kasih. Amelia. Semoga Semuanya Tuhan memberkati. Yuk kita buka